Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sajadi SHMH dengan judul khutbah Merawat Kebinekaan Pancasila. Muadzin Al-Ustadz Agustiar Eski SSY, Imam Ustadz Khuslan Sodik LC. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 4 Juni 2021 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. M. Ulin Nuha Husnan MA dengan judul khutbah Uswah Rasulullah SAW dalam masyarakat yang majemuk. Pengumuman selanjutnya bahwa demi kesehatan kita bersama, diingatkan kembali kepada para jamaah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, cek suhu badan, menjaga jarak, serta selalu membawa sajadah ketika melaksanakan sholat di masjid. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil ladzina sakanu fil biladi bil qanuni wa dinil haqq. Wa yuharrirul ladzina tabauuna al qanuna bis salamati wal afiyati minal a'da'i wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu birisalatil islami bil akhlaqil karimati wa adabis sholihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi dzabis syafaatil ula fi yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallahi ila akhir ayah. Wa fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim
Wa nahnu ala dzalika lasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, sidang Jumat Masjid Darul Ilmi PTIK Jakarta yang amat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang amat dalam dengan ucapan alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti rasa syukur, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang melekat pada diri kita. Kondisi sehat yang prima menghadirkan kita sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, takwa kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita semua ahli surga yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul yang diberikan pada khotib pada siang hari ini adalah merawat kebinekaan Pancasila. Merawat kebinekaan Pancasila. Makna yang terkandung di dalam judul ini adalah mempersatukan antara dinul Islam dengan konun yang diatur sebagai dasar negara. Pancasila milik negara yang diciptakan oleh tokoh-tokoh agama yang diambil dari dasar-dasar agama. Maka keduanya mempunyai keterkaitan yang erat antara ajaran-ajaran agama yang diambil atau yang dituangkan dalam bentuk Pancasila yang diadakan dalam dasar negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu mengikatnya salah satu di antara perawatan Pancasila yang lahir pada zaman 1945 dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa di dalam dasar negara yang didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa? Masyarakat atau warga negara atau rakyat Indonesia diwajibkan berdasarkan kepada satu ketuhanan yang Maha Esa, apapun agamanya. Di Indonesia yang diakui sah berdasarkan peraturan perundang-undangan agama di Indonesia ada 6 agama. Satu di antaranya agama Islam. Umat yang terdapat di negeri kita berjumlah kurang lebih 271 juta jiwa, memiliki 6 agama. Negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau, 17.000 pulau. 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Memiliki 1.001 bahasa menurut sambutan Presiden Republik Indonesia tahun 2016. Dan rakyat Indonesia memiliki bahasa yang sangat luar biasa banyaknya. 714 macam bahasa. Ini kalau tidak diikat dengan Pancasila, maka bercerai-berailah warga dan bangsa negara. Untung para tokoh-tokoh nasional bangsa negara kita telah menciptakan satu undang-undang yang pokok menjadi dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya diisi dengan Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Islam sangat-sangat sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahwa di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Qul huwallahu ahad. Sebarluaskan wahai Muhammad, publikasikan kepada masyarakat ya Muhammad bahwa Tuhan itu Maha Esa. Artinya sila pertama dapat diadopsi dari surat Al-Ikhlas ayat pertama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa di dalam Islam pun diajarkan menghargai, menghormati,
hak-hak asasi manusia. Bahwa antara satu dengan yang lain saling menghormati, saling memuliakan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, aku jadikan kalian semua min dzakarin wa untha, dari kelompok laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban, dan aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar supaya suku-suku satu dengan yang lain bersatu, saling memberikan informasi positif dalam membangun negara. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa, yang paling mulia, yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa di antara kalian. Pengertian takwa menurut Khatib adalah orang yang disiplin menegakkan, mengisi kehidupan sehari-hari berdasarkan kaidah agama dan berdasarkan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga dalam sila Pancasila adalah persatuan Indonesia. Islam mengajarkan, Al-Quran bahkan firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Warga negara Indonesia berbagai pun agamanya, beda-beda pun agamanya, berbeda-beda pun latar belakang pendidikannya, tidak boleh bercerai-berai. Tidak boleh bercerai-berai. Bersatu padu, membela keamanan, membela keutuhan, dan membela kesamaan hak dalam bangsa dan bernegara. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kalau ayat ini diterapkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kalian senang bercerai-berai dari kelompok satu dengan kelompok yang lain, organisasi satu, organisasi yang lain. Bahkan umat Islam sebagai umat Islam yang menghuni negara kesatuan Republik Indonesia, 80% beragama Islam. Artinya apa? Umat Islam menjadi komponen utama menegakkan keselamatan, ketahanan, pertahanan, keamanan negara. Pasal 21, pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal 30 ayat 3. Allah Subhanahu diatur di dalam undang-undang tersebut bahwa seluruh rakyat dan warga negara berkewajiban menjaga kelestarian, keamanan, ketahanan negara yang kita miliki. Ini kalau tidak diatur dengan Pancasila, Masya Allah, negara kita sudah berantakan. Karena apa? Terdiri lebih dari 17.000 pulau, dan masing-masing pulau punya adat istiadat yang berbeda-beda, mempunyai karakter ekonomi yang berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda. Alhamdulillah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang jumlahnya mencapai 271 juta telah memiliki guru besar yang menurut survei tahun 2020 bulan Oktober memiliki guru besar sekitar 5.500 guru besar. Memiliki dosen sebanyak 300.000 dosen, dan belum lagi guru-guru, para ulama-ulama yang membantu mencerdaskan rakyat dan bangsa melalui ajaran agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah itu sudah cukup? Belum. Karena warga negara kita masih banyak yang tertinggal pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur
bahwa pendidikan harus diselenggarakan oleh negara. Rakyat dan bangsa tidak boleh sedikit pun ketinggalan tentang pendidikan itu. Pendidikan harus merata di seluruh Nusantara. Islam mengajarkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Islam mengangkat pendidikan sangat-sangat tinggi. Islam menyajikan pendidikan yang sangat mulia, terlepas siapapun yang akan mengambilnya. Tidak boleh ketinggalan umat Islam keterbelakangan ilmu pengetahuan. Sangat-sangat dipersilakan menurut profesi dan keahliannya masing-masing mengangkat pendidikan yang dapat diperoleh dari negara atau dari agama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa sekarang menjadi memudarnya rasa nasionalisme sebagian masyarakat? Masyarakat menjadi memudar tentang nasionalisme masyarakat disebabkan oleh kurangnya keteladanan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, ayo kita ciptakan sesuai dengan keahlian masing-masing. Para kiai berdakwah sesuai dengan dakwahnya yang sejuk, yang membangun kebangkitan bangsa melalui tujuan utama adalah kemakmuran dan kesedapan hidup berdampingan berbagai apapun agamanya. Kemudian masyarakat menjadi luntur, menjunjung tinggi kepada pimpinan-pimpinan organisasi. Ini harus kita kesampingkan. Karena apa? Karena masyarakat apabila telah meyakini bahwa pimpinan-pimpinan organisasi, pimpinan-pimpinan agama yang menjadi ujung tombak perhatiannya, maka lalu kemudian akan terjadi kemerosotan nilai-nilai kepercayaan terhadap nilai-nilai agama dan bahkan kepada negara. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mewanti-wanti seluruh komponen bangsa tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpisah-pisah, tidak boleh mementingkan kepentingan diri atau kelompoknya masing-masing, tapi harus bersatu menuju terciptanya takwa kepada Allah SWT melalui bidangnya masing-masing. Melalui bidangnya masing-masing. Manakala ada gangguan keamanan, ketertiban nasional, maka seluruh umat beragama apapun agamanya wajib membela negara. Karena itu hubbul watan minal iman. Akan tetapi tidak boleh maju secara langsung sendiri-sendiri. Karena apa? Diatur oleh undang-undang, Polri dan TNI menjadi ujung tombak dalam pengamanan. Rakyat menjadi pendukung utama, menjadi pendukung terlaksananya pembebasan atau mengatasi perpecahan, perselisihan dan pertengkaran. Ini masalah muslim rahimakumullah. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang dinyatakan muslim yang baik adalah orang yang menyelamatkan kehidupan orang lain baik dari tutur bahasanya dan sikap tindak lakunya. Afdhalul mu'minina islaman, seutama-utamanya orang muslim yang paling utama adalah man salimal muslim, yang dapat menyelamatkan dari tutur katanya, baik itu informasi-informasi maupun pengetahuan-pengetahuan melalui pemberitahuan atau maklumat-maklumat dari keluarkan dari keputusan lisan. Wal yati, dan dia aman dari perbuatan tangan. Instruksi-instruksi yang berupa surat-surat edaran. Manakala itu menyebabkan kehidupan manusia, maka itu harus ditinggalkan. Katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mulia kehidupan umat Islam adalah orang yang baik tutur bahasanya, baik tingkah lakunya, baik tingkah lakunya dan baik perbuatannya. Terhadap siapa? Terhadap komponen umat manusia dalam kemasyarakatan kehidupan bersama. Inilah masalah muslim rahimakumullah. Lalu bagaimana tindakan kita? Dalam rangka menghadapi itu tidak ada lain kecuali bersatu dalam agama.
mengajarkan agama yang baik dan benar menurut agamanya masing-masing. Umat Islam mengajarkan agama, tidak pernah mengajak kepada perpecahan, perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan, bahkan juga pembunuhan, pembohongan. Untuk itu, masyarakat muslim rahimakumullah, dalam rangka mengakhiri khutbah yang singkat ini, ayo kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ciptakan keteladanan akhlakul karimah, sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat sidik yang jujur, tidak pernah melakukan tindakan pembohongan. Yang kedua, amanah memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui iman Islam kita. Ajarkan di sana sini agar supaya kedamaian kehidupan tercipta dengan kemesraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tingkatkan pemahaman agama. Jangan merasa malu kita sudah tua menuntut ilmu. Jangan merasa ketinggalan kita sudah tua mengambil kesempatan. Jangan merasa tidak enak kita sudah tua mengambil kesempatan untuk belajar agama. Saudara-saudara kita masih banyak yang nampaknya belum memperoleh ajaran agama yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga sering terjadi perselisihan, pertikaian, perpecahan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini kita semua supaya saya dapat mengambil kesimpulan masing-masing dari khutbah yang singkat ini dengan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dan negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang Allah memberikan negara yang aman, sejahtera, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbabal mahbubi li hubbil habib al-mahmudi wal ma'budi fi kulli waqti wa makani bi tariqit tauhid al-mu'jizi ibadihi al-mu'minina bi kasrati a'malihi imma saqi wa sa'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min hadha ila yaumil wa'id wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran min dzurriyyati Abdul Muttalib. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin wa 'alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa salli lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa salli lana akhiratana alladhi ilaiha ma'atuna wa ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil hayata ziyadatan min khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagya wal corona wal covid-19 wal mutalifat wasyada wal mi'an
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين والمؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakum fa inna tamamis safi min tamamis salat. Mohon diluruskan safnya. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.